Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, amin. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran biologi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, pastikan kalian semua telah mengisi absen daftar hadir di link yang sudah Ibu berikan ya. Jika kalian sudah mengisinya, maka pembelajaran hari ini bisa kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berguna. Berdoa dimulai. Selesai. Masih dalam materi ruang lingkup biologi, topik pertemuan kita kali ini adalah mengenai tingkat organisasi kehidupan beserta permasalahannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak penjelasan materi, siswa kelas 10 mampu menyebutkan tingkat organisasi kehidupan beserta permasalahannya dari tingkat paling rendah dengan benar. Anak-anak semuanya, kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan pembelajaran yang biasanya tatap muka di kelas diharuskan diganti menjadi pembelajaran jarak jauh seperti ini. Meski begitu, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar dan juga tetap patuh pada protokol kesehatan ya. Dengan begitu, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasa dengan tatap muka. Berbicara mengenai COVID-19, Ibu ingin bertanya, apakah COVID-19 ini merupakan permasalahan biologi? Jawabannya adalah iya, COVID-19 merupakan salah satu permasalahan biologi. Ya, COVID-19 ini merupakan permasalahan biologi karena COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya membahas mengenai virus sebagai salah satu objek yang dikaji dalam biologi. Dan karena virus termasuk objek biologi, maka COVID-19 termasuk permasalahan biologi. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada tingkat apakah permasalahan COVID-19 ini? Kita akan tahu jawabannya setelah menyimak materi berikut ini. Organisme hidup sebagai objek biologi dipelajari dalam berbagai tingkat organisasi. Terdapat 12 tingkat organisasi kehidupan, dimulai dari yang paling terkecil yakni molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Selanjutnya mari kita bahas masing-masing tingkatan tersebut. Yang pertama dan yang paling rendah adalah tingkat molekul. Molekul ini merupakan gabungan dari dua atom atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Contohnya adalah molekul klorofil. Salah satu permasalahan pada tingkat molekul ini adalah mutasi gen yang menyebabkan adanya gen mutan. Tingkat selanjutnya adalah organel. Organel merupakan satuan penyusun sel. Contoh dari organel adalah kloroplas pada sel tumbuhan dan mitokondria yang ada pada sel hewan. Contoh permasalahan biologi pada tingkat organel ini adalah kerusakan pada nukleus. Tingkat selanjutnya adalah sel. Sel merupakan satuan atau unit struktural dan fungsional paling kecil yang menyusun makhluk hidup. Contoh dari sel adalah sel darah merah. Dan contoh permasalahan biologi pada tingkat ini adalah lisisnya sel darah merah akibat infeksi bakteri. Di atas sel ada jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh dari jaringan adalah jaringan parenkim pada tumbuhan dan jaringan epidermis. Contoh dari permasalahan biologi pada tingkat jaringan adalah hilangnya massa tulang keras sehingga menyebabkan tulang menjadi rapuh.
Satu tingkat di atas jaringan terdapat organ. Organ ini merupakan kumpulan jaringan yang saling bekerja sama membentuk suatu fungsi tertentu. Salah satu contoh dari organ adalah organ mata. Dan salah satu contoh permasalahan pada tingkat organ adalah kelainan mata rabun senja. Tingkat selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ ini merupakan kumpulan organ-organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Contoh dari sistem organ adalah sistem respirasi. Salah satu contoh permasalahan biologi pada tingkat ini adalah gangguan nafas akibat penyempitan jalur pernafasan. Tingkat selanjutnya adalah individu atau organisme. Individu atau organisme ini merupakan gabungan dari beberapa sistem organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi dalam satu kesatuan. Contoh dari tingkat organisasi tingkat individu adalah sebuah pohon mangga, atau seorang manusia, atau seekor semut. Contoh permasalahan pada tingkat individu adalah adanya gangguan imunitas pada penderita AIDS. Di atas tingkat individu ada populasi. Populasi ini merupakan kumpulan individu sejenis yang menempati tempat yang sama pada waktu yang sama. Contoh dari populasi adalah kumpulan populasi kaktus di gurun. Contoh permasalahan pada tingkat ini adalah adanya penyebaran flu burung pada populasi unggas. Tingkat selanjutnya adalah komunitas. Komunitas ini merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang menempati tempat yang sama dan saling berhubungan. Contoh dari komunitas adalah komunitas sawah yang di dalamnya terdapat padi, terdapat katak, ular, belalang, dan lain-lain. Contoh permasalahan biologi pada tingkat ini adalah dampak dari penangkapan ular pada komunitas sawah. Tingkat selanjutnya adalah tingkat ekosistem. Ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Ada banyak sekali contoh dari ekosistem. Salah satunya adalah ekosistem hutan. Salah satu permasalahan biologi pada tingkat ekosistem adalah penggundulan hutan. Tingkat selanjutnya adalah bioma. Bioma ini merupakan ekosistem terestrial yang umumnya dipengaruhi oleh iklim regional. Salah satu contoh bioma adalah bioma hutan hujan tropis, dan permasalahannya adalah kebakaran hutan hujan tropis. Kemudian tingkat terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Contoh dari biosfer ini adalah dimanapun di bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Kemudian salah satu permasalahan pada tingkat biosfer adalah global warming. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal tes. 2 soal diantaranya akan kita bahas bersama-sama di sini. Soal nomor 1. Paramecium merupakan organisme hidup yang dipelajari dalam biologi. Pertanyaannya adalah, pada tingkat apakah paramecium ini dipelajari? Silakan kalian pikirkan jawabannya ya. Untuk kalian yang menjawab poin A, selamat, jawaban kalian benar. Paramecium ini dipelajari pada tingkat sel, maka jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya, dalam pemeriksaan dokter, seorang pasien diduga menderita kelainan ginjal. Nah, pertanyaannya, ginjal adalah objek biologi yang dipelajari pada tingkatan apa? Silakan kalian pilih jawabannya. Bagi kalian yang memilih jawaban B, maka selamat, jawaban kalian benar. Ginjal merupakan objek biologi yang dipelajari pada tingkat organ. Untuk sisa soalnya akan Ibu berikan di room kelas. Kemudian jika kalian ingin bertanya atau berdiskusi mengenai materi kita hari ini, kita juga bisa lanjutkan di room kelas nanti. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah terdapat 12 tingkatan organisasi kehidupan yang masing-masing memiliki permasalahannya tersendiri. Kemudian sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kembali ke pertanyaan awal. Pada tingkat apakah permasalahan biologi COVID-19 ini? Ibu tunggu jawaban kalian di room kelas kita ya.
Sekian pemaparan materi hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 위로가 되지 않는